Shalom, saudara-saudara terkasih nama Tuhan. Kita masih bersama-sama menuruti anjuran pemerintah di mana kita masih menghadapi masalah virus COVID-19, sehingga kita dianjurkan untuk kita masih di rumah masing-masing. Dan saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan untuk kita saling menguatkan, untuk kita saling mendoakan, dan kita boleh kuat menjalani hari-hari hidup kita masa-masa yang sulit ini. Kita berdoa. Bapa yang maha baik, terangilah hati dan pikiran kami, untuk kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu dan mampukan kami menjadi pelakunya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari Habakuk pada pasal yang pertama ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat, dan Habakuk pasal 2 ayat 4 bagian B. Firman Tuhan berkata, yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberikan judul Keluhan Nabi karena Ketidaksetiaan. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbuatan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya, dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Lalu pada pasal yang kedua bagian, yaitu pada ayat yang keempat B, dikatakan kepada kita, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Kata firman Tuhan yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Masih di tengah situasi di mana kita diperhadapkan kepada situasi yang sulit sekali. Dan oleh karena itu tema kita tetap teguh pada masa yang sulit. Habakuk melihat dalam penglihatan yang Tuhan berikan kepadanya, ada suatu masalah yang sangat berat yang akan menimpa umat Tuhan. Allah mempertunjukkan kepadanya ada bahaya yang sangat luar biasa, yaitu datangnya orang-orang Kasdim, yaitu yang lebih kita kenal dengan Babel, yang akan datang menyerang bangsa itu, khususnya Yehuda pada waktu itu, sehingga mereka akan mengalami kesulitan yang sangat luar biasa. Dan Habakuk bertanya, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar? Dia bergumul kepada Tuhan, dia bergumul kepada Allah. Ini suatu saat yang sangat berat bagi mereka, ketika mereka diperhadapkan kepada situasi di mana mereka akan mendapatkan penghukuman, di mana mereka akan mendapatkan penindasan, penganiayaan. Ini adalah pergumulan yang sangat berat. Habakuk memberikan nubuatan ini tentang datangnya bangsa Babel yang akan menghancurkan atau mengalahkan Asyur, dan pada akhirnya akan membawa bangsa Israel kepada pembuangan. Saudara, yang namanya pembuangan, yang namanya diserang dan ditindas, itu bukan sesuatu yang mudah. Itu sesuatu yang sangat berat dan sangat menderita. Dan saudara-saudara terkasih nama Tuhan, ketika Habakuk mempertanyakan hal seperti itu, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tapi engkau tidak mendengar? Bahkan ketika dia katakan, sebab orang fasik mengepung orang benar, itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Dia menggambarkan dan juga menyerukan kepada Tuhan bahwa situasi kami situasi yang sulit, dan lebih sulit lagi adalah bahwa orang yang tidak benar, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, justru akan menyerang kami. Dan pada pasal ini juga, mulai pada ayat yang ke-6, kita akan menemukan bahwa bahkan Allah memberikan jawaban yang seolah-olah tidak memuaskan hatinya. Ketika Allah berkata, aku yang memunculkan bangsa itu atau orang Kasdim itu. Akulah yang membangkitkan orang Kasdim atau orang Babel. Pada pasal yang pertama ayat yang ke-6, Tuhan lebih menggambarkan kengerian yang sangat luar biasa, dan ketika berkata, bangsa itu dahsyat, bangsa itu ganas, bangsa itu garang. Ini menggambarkan kengerian yang sangat luar biasa. Tuhan bahkan berkata, kudanya seperti macan tutul, bahkan lebih cepat dari macan tutul, lebih ganas daripada serigala.
Bangsa itu akan mengumpulkan tawanan. Saudara-saudara, ini ibarat menggarami luka yang dalam. Habakuk mempertanyakan, Tuhan, kira-kira berikanlah kami pertolongan, berikanlah kami belas kasihan. Kami akan sulit dengan semua ini. Dengan penglihatan itu dia berseru dan berteriak kepada Tuhan, berapa lama lagi Tuhan? Tapi Tuhan malah menjawab, aku yang membangkitkan mereka, aku yang menyuruh mereka. Kira-kira demikian bahasa sehari-harinya. Mengapa Tuhan memakai orang Kasdim? Mengapa Tuhan memakai orang Babel yang terkenal dengan garang, ganas, tidak berperi kemanusiaan, suka menindas, yang suka menyombongkan diri sendiri? Mengapa Tuhan memakai orang yang seperti itu untuk menghukum, jadi alat penghukuman bagi umat Tuhan? Itu pertanyaan selanjutnya dari sang nabi ini. Saudara, Habakuk mengeluh, mengapa semua ini terjadi? Pada pasal 1 ayat 12-17 kita akan menemukan Habakuk mempertanyakan itu kembali. Bukankah orang Babel itu, bukankah orang Kasdim itu jauh lebih buruk daripada orang Israel? Jauh lebih buruk daripada orang Yehuda. Mereka tidak beribadah, mereka tidak mengenal Tuhan. Tapi kami umat Tuhan justru mengalami kesulitan ini. Mengapa Tuhan memakai orang yang tidak takut Tuhan untuk menjadi alat penghukuman, menjadi alat eksekutor? Saudara, Habakuk kembali mempertanyakan hal itu. Lalu kemudian saudara terkasih nama Tuhan, untuk hal itu Tuhan juga tidak memberikan jawaban yang gamblang, yang memuaskan hati. Seolah-olah Habakuk dibawa lagi kepada suasana dia harus bertanya-tanya dalam pikirannya, bergumul dan bergumul lagi, agar dia selalu dekat kepada Tuhan. Dan kita membaca pada pasal yang kedua, kita akan menemukan di sana bahwa Tuhan menjelaskan bahwa memang Tuhan menggunakan orang Kasdim, bahwa memang Tuhan menggunakan orang-orang Babel untuk menghukum umatnya karena ketidaksetiaan, sebagaimana dikatakan di bakal kitab Indonesia dalam judul perikop pasal 1 ini. Saudara-saudara, tetapi Tuhan juga mengatakan bahwa mereka juga akan mengalami penghukumannya sendiri. Bahwa berarti bukan Tuhan berdiam untuk tidak menghukum orang Kasdim yang juga garang dan ganas, yang tidak berperi kemanusiaan itu. Tuhan mengatakan bahwa orang-orang itu orang-orang yang tidak benar, orang yang hidupnya itu melawan, dengarkan juga menganiaya. Itu orang-orang Kasdim ini, mereka juga akan diperhadapkan kepada suatu hukuman yang akan datang. Saudara-saudara, lalu kemudian dalam situasi seperti itu, Tuhan berbicara kepada Habakuk pada pasal yang kedua ayat 4 bagian B, bahwa orang benar akan hidup oleh imannya. Itulah yang dikutip oleh Rasul Paulus dalam Roma pada pasal yang pertama ayat yang ke-17. Suatu kata, suatu kalimat yang sangat memiliki arti yang sangat mendalam, bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Itu menjiwai perjanjian baru, itu menjiwai setiap pemberitaan Injil. Dan saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, Habakuk dibuat puas oleh jawaban itu. Habakuk dibuat mengerti bahwa Allah akan menjaminkan kehidupan bagi orang yang beriman. Jadi dibutuhkan kesetiaan di masa yang sukar. Jadi dibutuhkan kesetiaan dan kesabaran di masa yang sukar. Dibutuhkan iman yang kuat di masa yang sukar. Tetaplah teguh pada masa yang sulit ini, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan. Itulah yang kita boleh renungkan pada saat hari ini ketika kita membaca firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, saya pernah membaca sebuah buku yang ditulis oleh Benjamin Black. Dia adalah seorang filsuf Yahudi dan juga seorang rabi Yahudi, dengan judul bukunya If God is Good, Why the World is Bad. Jika Allah itu baik, tetapi mengapa dunia ini buruk? Saudara-saudara, sepanjang bukunya dia menjelaskan bahwa banyak orang mengalami penderitaan, mempertanyakan tentang Allah, tentang kasih-Nya, tentang kebaikan-Nya. Saudara-saudara, tetapi Benjamin Black berkata, setiap ujian, setiap derita, setiap persoalan yang diperhadapkan kepada manusia, itu harusnya dimaknai bahwa itu sebagai ujian untuk menaikkan panji-panji, untuk membuat orang lebih menikmati melihat grade-nya yang naik ataupun turun,
Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, hari ini saya mengajak kita juga untuk memahami yang sama. Seorang anak tidak akan naik kelas tanpa diuji. Kita semua tidak akan naik kepada jenjang yang lebih baik tanpa batu uji yang kita langkahi step by step. Kita boleh melewati berbagai macam kesulitan, dan itulah nilai kita. Kita melewati berbagai macam penderitaan atau bahkan juga pergumulan. Sepanjang kita mengiring Tuhan, jika kita kuat, itulah nilai kita. Semakin hari kita semakin dikuatkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, dan Habakuk mulai akhirnya memahami semua hal itu. Lalu dia puas akan hal itu dan berkata dalam doanya pada pasal yang ketiga. Dikatakan, Tuhan, telah kudengarkan kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan, kutakuti. Hidup kala itu dalam lintasan tahun, nyata kala itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Seharusnya kita juga mengatakan hal yang sama. Tuhan, telah ku ketahui tentang pekerjaanmu, dan hidup kala itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Artinya, saudara, apapun yang terjadi seharusnya bukan membuat kita menjadi down. Apapun yang terjadi justru harus membuat kita semakin kuat, semakin kita beribadah kepada Tuhan. COVID-19, saudara, telah membuat banyak rumah tangga semakin setia kepada Tuhan. Para kepala keluarga yang tadinya tidak sering lagi berkumpul dengan anggota keluarga, sekarang berkumpul dengan anggota keluarga. Bahkan kepala keluarga yang tadi sudah lama tidak membaca Alkitab, sekarang membaca Alkitab untuk anak-anaknya. Para kepala keluarga dan juga keluarga-keluarga tertentu yang sudah jarang berdoa bersama dengan keluarganya, sekarang berdoa bersama dengan keluarganya. Ada makna-makna, ada tujuan-tujuan yang baik ternyata dari semua ini. Saya percaya itu belum semua apa yang Tuhan rencanakan yang sudah terjadi ini, kebaikan ini. Masih banyak hal yang Tuhan akan lakukan, kebaikan bagi kita semua. Saudara-saudara, saya mau sampaikan kepada kita bahwa kita harusnya membuat ini lebih dekat kepada Tuhan. Bukan seperti orang lain, saudara-saudara. Justru ini dibuat semakin menjauh dari Tuhan, menjadi olok-olok, menjadi bahan tertawaan, bahan perguncingan. Bahkan juga untuk politik dibuat sebagai cara untuk menyalahkan yang lain. Ini bukan saatnya, saudara. Saatnya kita semua harus datang kepada Tuhan. Saatnya kita semua harus beribadah kepada Tuhan dan berkata, ingatlah akan kasih sayang. Sayangilah kami umat-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami umat-Mu ya Allah. Dan berikanlah kami kekuatan menjalani semua ini. Bukan untuk saling mempertanyakan, bukan untuk saling mengecewakan, bukan juga untuk saling untuk membuat kita bertikai antara satu dengan yang lain. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, jawaban Tuhan adalah jawaban yang sangat luar biasa ketika dikatakan bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Saudara-saudara, kemudian Habakuk ini dalam doanya, dia berkata kepada Tuhan, hidup kala itu dalam lintasan tahun. Dia begitu pasrah untuk menerimanya. Dia menantikan Tuhan berkarya. Apapun yang terjadi, dia tahu bahwa Tuhan akan memberikan pertolongannya. Sehingga sebelum mengakhiri bagian ini, dia berkata dan membuat suatu syair yang sangat luar biasa yang mungkin sering kita nyanyikan. Dikatakan, saudaraku, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lagi lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itu kekuatanku, membuat kakiku seperti kaki rusa, yang berikan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, Habakuk menggambarkan bahwa sekalipun penopang kehidupan seolah-olah menunjukkan hal yang buram, menunjukkan tidak ada harapan. Ketika dikatakan pada bagian ini kepada kita, saudara, bahwa ketika pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, kambing domba terhalau dari kurungan, ini menggambarkan tentang semua penopang kehidupan. Semua penopang kehidupan itu tidak memberikan harapan. Jika itu pun terjadi, dikatakan bahwa aku akan tetap beria-ria. Saudara-saudara, dampak yang lebih luas dari virus corona ini adalah tentang ekonomi kita.
tentang keuangan kita, tentang penopang kehidupan kita, tentang makanan dan minuman kita. Orang-orang yang memiliki perusahaan mengurangi produksinya karena harus meliburkan banyak karyawannya. Tentu pemasukannya berkurang. Para pekerja harian lepas tidak dapat bekerja untuk mencari nafkah tiap harinya. Tentu mengakibatkan kekurangan dalam hal materi. Orang-orang yang bekerja dalam pekerjaan usaha transportasi, ojek online, taksi online, bahkan transportasi umum lainnya, angkot dan lain sebagainya, kehilangan atau kekurangan penumpang. Semua topangan kehidupan seolah-olah buram, seolah-olah tidak ada harapan. Ini sulit, saudaraku yang terkasih nama Tuhan. Orang-orang yang bekerja tadinya harus bekerja mendapatkan paling tidak uang transportasi selain uang gajinya dan uang makan yang menambah pendapatan. Sekarang tidak dapat lagi karena dia tidak pergi bekerja. Sekarang anak-anak yang harusnya pergi ke sekolah dan belajar, sekarang dia hanya sibuk melihat HP untuk belajar online. Guru-guru mulai mengajar melalui online. Para pendeta seperti kami mulai belajar untuk berkhotbah secara online. Banyak hal yang menjadi pengaruh dari virus corona ini. Banyak hal yang menjadi hal yang tadinya dianggap penopang kehidupan untuk mencukupkan kehidupan, seolah-olah terganggu karena virus corona ini. Tapi saudara yang terkasih nama Tuhan, Habakuk berkata, bahkan jika semua itu terjadi, bahkan jika semua penopang kehidupan itu tidak memberikan harapan lagi, dia berkata, aku akan tetap beria-ria dalam Tuhan. Saudaraku, ini menggambarkan bahwa kita juga harus tetap teguh menjalani hari-hari hidup kita. Beriman kepada Tuhan, percaya kepadanya. Bahkan dikatakan orang benar akan hidup oleh iman. Jangan pikirkan hanya kehidupan jasmania ini saja, tapi juga kehidupan rohani kita, kehidupan kekal yang Tuhan janjikan. Itulah yang dimaknai oleh Rasul Paulus dari bagian ini, khususnya pada ayat yang keempat bagian B dari Habakuk pasal 2, yang dia kutip dan dituliskan di dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-17. Orang benar akan hidup oleh iman. Saudara-saudara, banyak persoalan, banyak tantangan, tapi kita harus kuat. Tapi kita tidak boleh jatuh, kita tidak boleh down. Kita harus lebih kuat dan kuat dan kuat lagi. Saya menyerukan kepada para hamba Tuhan untuk kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Untuk kita juga menguatkan jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Saya menyerukan kepada kita semua agar kita saling mendoakan antara satu dengan yang lain, antara keluarga dengan keluarga. Saya menyerukan kepada kita semua di situasi seperti ini, tidak lagi kita harus saling bertikai, tidak lagi kita harus saling menjauhi, tapi saat ini perlu kita untuk saling menguatkan, kita saling peduli antara satu dengan yang lain. Saudara-saudara, Habakuk dalam pergumulannya, ketika dia melihat ada sesuatu yang terjadi di luar nalarnya, bahwa penderitaan terjadi bagi umat Tuhan. Lebih hebat lagi bahwa penderitaan itu ditimbulkan oleh orang yang tidak takut Tuhan, yang dipakai Tuhan menghukum mereka. Tetapi ketika dia tahu maksud Tuhan, ketika dia tahu bahwa Tuhan masih memberikan janjinya, dia pun berserah kepada Tuhan. Saudaraku, marilah kita kuat menjalani hari-hari hidup ini. Tuhan Yesus yang maha baik menguatkan kita. Tuhan Yesus yang maha baik itu akan menopang kita menjalani hari-hari hidup ini. Tuhan memberkati kita. Bapa yang maha baik, kami tahu kami sering lemah. Kami tahu kami sering bertanya-tanya dalam hidup kami, dalam pikiran kami. Tuhan, hari-hari ini sulit. Kapan Engkau menolong kami? Kapan Engkau menghentikan virus ini dari bumi ini? Kapan Engkau memulihkan keadaan ekonomi kami? Tapi Tuhan, kami tahu bahwa kami akan hidup oleh iman kami kepadamu. Tapi kami tahu bahwa Engkau pasti memberikan kami pertolongan. Dan kami tahu, kami belajar dari hamba-Mu Habakuk. Apapun yang terjadi, kami akan beria-ria dalam Tuhan. Kami akan tak bersyukur kepada Tuhan. Kami harus beribadah terus kepada Tuhan. Kami akan gunakan situasi untuk membuat kami lebih dekat kepada Tuhan. Berkati jemaat-Mu, berkati semua orang yang mendengarkan berita melalui internet ini, Bapa Sorgawi. Untuk kami semua semakin dikuatkan.
Terima kasih Bapak, bahkan bangsa dan negara kami, pimpinan kami, presiden kami yang saat ini Tuhan dengan seluruh jajaran yang berjuang mengatasi masalah virus ini. Tuhan tolong mereka, para medis yang juga saat ini berjuang mati-matian, tolong mereka ya Allah kami. Orang-orang yang saat ini juga Tuhan terkena virus COVID-19 ini, tolong sembuhkan mereka Bapak Surgawi. Bagi mereka juga yang berduka karena virus ini menghampiri bahkan juga merenggut nyawa saudara-saudara mereka, Tuhan hiburkan mereka, tolong mereka Bapa Surgawi. Angkat mereka Tuhan dari keterpurukan, angkat mereka dari kesedihan mereka. Biarlah mereka boleh melihat tangan kasih Tuhan, pertolongan Tuhan selalu ada. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.